warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyaningtyas. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, jurusan Konversi Kalianda. Dosen pembimbing saya Nurse Nuria Mulyani, M.Kep, spesialis keperawatan jiwa. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu HIV/AIDS dan nafza. HIV/AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat penurunan sistem kekebalan tubuh secara bertahap disebabkan oleh infeksi human deficiency virus atau HIV. Virus akan memperlemah kekebalan tubuh sehingga orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi ataupun sistem kekebalan tubuhnya. Dan bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks tidak terlindung dan dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Kemudian yang kedua, transfusi darah orang yang telah terinfeksi HIV. Yang selanjutnya yaitu jarum suntik dan alat suntik yang biasanya dipakai secara bergantian, terutama yang telah terinfeksi HIV. Kemudian ibu hamil pengidap HIV dan pada janin dikandung atau bayi yang telah dilahirkan. Yang kelima yaitu melalui ASI ibu yang penderita dengan HIV. Dan perlu kita ketahui, HIV tidak bisa ditularkan hanya dengan berbagi makanan, hidup dengan orang yang penderita HIV, kemudian berjabat tangan, kemudian gigitan serangga, berciuman atau berpelukan. Itu tidak bisa ditularkan. Dan bagaimana tanda dan gejala dari HIV atau AIDS? Yang pertama, 5-10 tahun pertama tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang terinfeksi oleh HIV. Setelah itu AIDS mulai berkembang dengan gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, rasa lelah dan lesu, berat badan menurun secara dramatis, demam dan sering berkeringat di waktu malam, mencret dan kurang nafsu makan, bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut, serta pembengkakan leher dan lipatan paha. Dan kelompok perilaku resiko tinggi yang terinfeksi HIV, yang pertama, seks bebas homoseksual, wanita atau waria penjajah seks dan pelanggannya, pengguna nafza dan suntik, kemudian pasangan pengguna nafza, suntik, dan narapidana. Bagaimana cara memastikan kita terinfeksi HIV atau tidak? Pada kenyataannya, pengidap HIV bisa saja terlihat sangat sehat. Diagnosanya adanya infeksi HIV dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium sehingga antibodi khusus terhadap virus tersebut. Dan pencegahan HIV sendiri melalui hubungan seksual yaitu dengan 5 dia ABCDE. Yang pertama, dengan absen dari seks, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Kemudian yang B, berlaku saling setia. Kemudian yang C, kondom, gunakan kondom. Kemudian yang D, drugs, no as drugs, jadi tidak menggunakan drugs ya. Yang kelimanya E, education atau edukasi. Berikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit itu sendiri. Kemudian cara hidup yang positif bagi penderita HIV/AIDS, yang pertama, istirahat yang cukup, kemudian penuhi asupan nutrisi, kemudian hindari stres dan minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter atau ARV. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS. Yang pertama, jangan mengucilkan orang yang sudah positif terkena HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, berikan dukungan kepada penderita HIV dan AIDS. Ya, sekian, terima kasih. Kemudian berlanjut dengan nafza. Dan di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang nafza. Nafza itu yaitu narkotika, alkohol, dan psikotropika. Dan bahaya nafza sendiri yaitu bahan atau zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh dapat mempengaruhi tubuh, terutama pada susunan saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsional, sehingga dapat menyebabkan kematian. Dan narkotika sendiri yaitu zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi nyeri sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ganja, kokain, putau, kodein.
Dan alkohol sendiri yaitu zat yang bersifat memabukkan, misalnya miras, minuman keras yang mengandung berbagai kadar etanol di dalamnya. Golongan A kadar etanol 1-5% itu dengan bir. Kemudian golongan B kadar alkohol 5-20% yaitu minuman anggur atau anggur merah. Kemudian golongan C kadar alkohol 20-50% yaitu whisky dan vodka. Dan psikotropika sendiri yaitu zat kimia atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada fisik dan mental. Contohnya ekstasi, sabu-sabu, dan pil koplo. Kemudian kalau zat adiktif lainnya yaitu bahan atau zat yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan. Nah, kafein, nikotin, lem aibon, kemudian thinner itu bisa mengakibatkan juga kecanduan. Selanjutnya ciri-ciri pengguna nafza. Yang pertama, badannya kurus, kemudian mukanya pucat, jantung berdebar dan keringat berlebih. Selanjutnya ada bekas luka sayatan di tubuh, mata terkesan sayu, acuh tak acuh, jorok, jarang mandi, suka begadang, sering minggat, suka minta atau pinjam uang, dan suka menyendiri serta berbohong. Dan bahaya nafza sendiri yaitu yang pertama mengakibatkan kerusakan dan ketergantungan fisik, kemudian kerugian materi dan uang, selanjutnya menimbulkan disharmoni dalam keluarga, menimbulkan aib keluarga, kondisi ketagihan dan overdosis, serta penyebab yang paling bahaya yaitu kematian. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.